Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 1 selanjutnya, yaitu mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, maka nanti materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila itu akan berkaitan atau berhubungan dengan materi yang saat ini sedang kita pelajari, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, agar kalian bisa memahami materi mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka kalian harus terlebih dahulu memahami materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Oh ya anak-anak mohon untuk menyimak video ini baik-baik dan dicermati ya, karena pada akhir video ini nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan, kemudian harus kalian foto dan upload di Classroom ya, sesuai dengan waktu yang ibu berikan. Jadi tolong benar-benar dipelajari dan dicermati video yang akan ibu tayangkan berikut ini ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, sebuah negara itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Nah, rumah itu sendiri agar bisa berdiri dengan kokoh, tegak, dan tidak mudah roboh, maka suatu rumah itu harus memiliki fondasi yang akan menopang rumah tersebut. Nah, demikian pula dengan suatu negara, anak-anak. Suatu negara untuk dapat berdiri dengan tegak, kokoh, dan tidak roboh itu juga butuh fondasi. Negara tersebut juga membutuhkan sebuah fondasi. Nah, dalam hal ini, fondasi yang dibutuhkan negara untuk tetap berdiri tegak, untuk menyelenggarakan ketatanegaraannya, itu disebut dengan dasar atau landasan yang akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan negara, anak-anak. Nah, kemudian selain sebagai acuan, dasar atau landasan negara juga menjadi cita-cita dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara tersebut. Nah, di sini dapat kita cermati, anak-anak, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki makna atau memiliki fungsi sebagai yang pertama, Pancasila menjadi dasar atau acuan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini maksudnya adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan, baik itu oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membentuk undang-undang atau peraturan. Lembaga legislatif itu terdiri dari DPR dan DPD, di mana DPR dan DPD itu merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang maupun kebijakan. Lembaga eksekutif itu dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Dan lembaga yudikatif atau penegak undang-undang atau hukum, lembaga yudikatif itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu seluruh kegiatan ketatanegaraannya harus berdasarkan atau mengacu pada Pancasila.
Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara itu berarti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggaraan negara harus mengarah pada Pancasila yang menjadi cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara itu bermakna atau memiliki fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu masuk dalam makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku di Republik Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian anak-anak, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 1945, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara Pancasila, yang kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu disahkan. Nah, anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara itu disebut juga dengan filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara, dan disebut juga dengan state idea atau ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki landasan hukum anak-anak, atau kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah negara itu telah tercantum secara jelas dalam beberapa peraturan. Nah, peraturan pertama yaitu adalah Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, silakan anak-anak mencermati alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ ada kalimat titik-titik dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah negara itu yang pertama tercantum atau diatur dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara itu diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus bersumber pada Pancasila. Kemudian yang keempat adalah Instruksi Presiden
RI nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Oke, materi selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tadi sudah Ibu singgung sedikit mengenai ideologi negara di materi makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai ideologi negara sebelum kita masuk ke makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos ya. Idea itu artinya adalah gagasan, cita-cita atau ide. Kemudian logos itu berarti pengetahuan. Nah, makanya secara harfiah ideologi itu berarti adalah ilmu tentang pemikiran, ide-ide, gagasan atau cita-cita. Nah, dalam pandangan yang lebih luas, ideologi itu berarti cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup oleh suatu bangsa dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Nah, yang kita jadikan pandangan hidup atau pedoman hidup di negara Indonesia ini adalah ideologi bangsa dan negara kita. Tentunya yaitu adalah Pancasila, anak-anak. Makanya pandangan hidup itu sering juga disebut dengan way of life, kemudian pegangan hidup, kemudian pedoman hidup, kemudian petunjuk hidup. Nah, dalam artinya pandangan hidup itu adalah kristalisasi atau intisari dari nilai-nilai baik yang dimiliki suatu bangsa dan diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah bangsa tersebut, yang kemudian menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Jadi apa yang kita jadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup itu adalah nilai-nilai luhur atau budaya yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki makna atau berfungsi sebagai yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu menjadi penuntun dan petunjuk dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita bersikap, berkata-kata, kemudian bertindak, berperilaku, itu harus mencerminkan atau merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu namanya kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan atau pedoman hidup. Kemudian yang kedua, maknanya adalah menjadi penuntun atau petunjuk dalam berinteraksi dengan masyarakat dan dengan alam sekitarnya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat maupun ketika kita berinteraksi dengan alam sekitar, itu kita menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu bermakna atau berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang timbul di berbagai bidang kehidupan. Nah, anak-anak, kalau ada persoalan atau permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu namanya kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Nah, pandangan hidup bagi suatu bangsa itu merupakan hal yang amat penting untuk menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa. Nah, hal ini pernah diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI ya. Nah, dalam sidang tersebut, beliau itu menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang pada kebudayaan Timur. Nah, kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Kita, bangsa Indonesia, masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Nah, apa yang diutarakan oleh Muhammad Yamin itu menunjukkan bahwa para pendiri negara itu memiliki pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa itu harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa Indonesia atau nilai-nilai luhur yang telah dimiliki bangsa Indonesia, serta tidak boleh meniru oleh ideologi negara lain yang tidak sesuai dengan ciri-ciri khas dan nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, tadi sudah kita pelajari bersama-sama mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa aturan atau petunjuk terkait dengan pengerjaan soal berikut ini. Nah, untuk petunjuk secara lengkapnya itu bisa kalian baca di tugas yang sudah Ibu posting di Google Classroom ya anak-anak ya. Nah, di sini secara umumnya saja petunjuk yang pertama yang untuk kalian mengerjakan itu adalah kerjakan soal berikut ini di buku catatan dengan ditulis soalnya. Kemudian yang kedua, hasil pengerjaan difoto secara jelas dan diberi nama pada bagian atas jawaban. Dan yang ketiga, untuk pengumpulan tugas itu ditunggu maksimal hari ini pukul 10 malam. Oke, soal yang A itu isian singkat ya, istilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1 yaitu istilah Pancasila yang dikenal sejak abad ke-14 berasal dari Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma yang secara urut ditulis oleh titik-titik. Nomor 2, Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti titik-titik dan sila yang berarti titik-titik. Nomor 3, Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara sesudah proklamasi kemerdekaan. Nah, kesepakatan yang dihasilkan dalam PPKI, suatu badan yang mewakili suara bangsa Indonesia tersebut telah menunjukkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai titik-titik. Nomor 4, segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku di Indonesia harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. Nomor 5, Pancasila menjadi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia, merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. Kemudian soal B, jawablah pertanyaan berikut ini secara lengkap dan benar. Nomor 1, jelaskan 2 akibat yang mungkin terjadi apabila suatu negara tidak memiliki ideologi. Nomor 2, berikan 1 contoh nyata implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 4, sebutkan 3 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dan nomor 5, berikan salah satu bukti bahwa Pancasila mampu menyelesaikan persoalan yang pernah atau tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Nah, kaitkan penyelesaian persoalan tersebut dengan salah satu sila dalam Pancasila. Oh ya, implementasi itu pelaksanaan ya anak-anak. Nah, anak-anak mohon anak-anak mengerjakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah Ibu tuliskan di dalam penugasan Google Classroom ya anak-anak ya.
Baiklah, untuk materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa beserta penugasannya Ibu cukupkan sampai sekian. Nah, apabila anak-anak belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penjelasan Ibu tadi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, boleh anak-anak tanyakan di kolom komentar di bawah ya anak-anak ya. Pertanyaan kalian insya Allah nanti akan Ibu review, Ibu jawab pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.